Jadi arti dari Salakadoman itu adalah karena bahasa Sunda itu kumpulan Asmaul Husna sebenarnya. Bagaimana saya menggali lagi bagaimana kisah Tanah Jawa Barat kembali, karena Abah adalah tokoh kesepuhan. Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam, Deni, Bu. kumaha damang. Alhamdulillah damang. Alhamdulillah bisa ketemu Kang Deni ya. Ya, saya dari Jakarta Ya. yang bagaimana ingin mengangkat kisah Tanah Jawa Barat. Di sini kan Kang Deni sebagai juru kunci Juru atau pelihara ya. juru pelihara ya Kang Deni ya. Mungkin Kang Deni bisa berbagi dengan rekan-rekan semua yang berada di rumah, memperkenalkan diri. Ya. Untuk sosok Kang Deni, ya mohon dipersilakan. Ya. Mangga Kang Deni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu ya, nama Bapak Pak Deni sebagai juru pelihara di sini dari BPCB Bantaran, apa namanya itu, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ya. Di sini ini sebagai juru pelihara untuk menjaga atau merawat situs yang ada di wilayah Kampung Cibalai ini. Ini yang dinamain Arca Domas atau situs Cibalai ya di area ini. Situs Cibalai. Iya, ya, situs Kang? Cibalai. Ya. Untuk situs-situs yang berada di lokasi ini itu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya di area Cibalai ini ada 8 ya, 8 situs. Ada ya. 8 situs Ya, ya, Kang 8 ya. situs. 8 situs itu berarti Cibalai itu sekitar wilayah sini ya? Bukan, ada beda-beda. Beda-beda Jadi ya Kang ya. pertama yang dari bawah dulu itu yang dinamain situs Endong Kasang, ada Balai Kambang. Ini yang ketiga namanya sebutannya Arca Domas atau situs Cibalai. Ada situs Kebon Kopi, ada situs Jami Paciing, ada situs Jami Paciing terus Batu Bergores, Pasir Manggis dengan Cipangantehan. Ya, Kalau untuk yang di sebelah Kang Deni ini jenisnya situs apa Kang? ini yang masyarakat umumnya ini Arca Domas ya. Arca Iya, Domas. sebutannya Arca Domas ya. Sebutannya Arca Domas atau situs Cibalai. Kang Deni pasti tentunya ada mengetahui sejarah bagaimana Arca Domas itu ya, masing-masing Arca Domas Kang Deni tahu sejarahnya. Kalau untuk Arca Domas yang sekarang ada di sisi kita ini, mungkin Kang Deni bisa berbagi kisah bagaimana sejarah dari Arca Domas ini. Ya. Sebetulnya sebutan Arca Domas itu kan harusnya ada arca atau patung ya. Iya. Kalau di area ini nggak ada arcanya atau nggak ada patung, cuman bentuk bangunannya ini namanya Punden Burunak. Punden Burunak. Ya, Punden Burunak ini ada altarnya juga di sini, ada bentuk batu dolmen, ada bentuk batu menhir yang berdiri tegak itu. Kalau yang berdiri tiga apa Kang? Itu namanya batu menhir ya. Menhir ya Kang. Ya, menhir itu salah satu untuk pemujaan terhadap arwah leluhur ya, nenek moyang dulunya itu. Dulunya Untuk seperti persembahan di sini. itu. Ini memang posisinya udah seperti itu ya Kang? Emang posisinya udah gini. Dari dulu juga pas baru ketemunya juga udah posisinya udah gini, udah berdiri tegak. Udah berdiri tegak. Nah, untuk Kang Deni sendiri, tentunya Kang Deni kan bekerja di sini. Kalau bisa berbagi kepada rekan-rekan di rumah, Kang Deni bertugas di sini sejak tahun berapa? Mulai diangkat itu Kang Deni jadi juru pelihara itu 2005 ya. 2005 Iya, ya? 2005. Berarti sekarang 2020 kurang lebih 15 tahunan. Masya Allah, lama 15 sekali ya tahun, Kang ya. alhamdulillah di sini. Dipercaya udah. Dipercaya. Nah, itu proses untuk pengangkatan itu memang turun menurun atau bagaimana Kang? Kalau untuk jadi juru pelihara di sini? Dulunya itu kan kakek di sini. Oh, kakek. Iya, kakek Kang Deni yang namanya Pak Ursin ya. Dari tahun 1982 itu udah dapat SK juru kunci. Kalau dulu itu sebutannya juru kunci ya. Kalau sekarang kan juru pelihara. Juru pelihara Iya. gitu ya. Jadi udah kakek Kang Deni terus ke Uwa. Iya. Dikarenakan Uwa nggak punya ijazah,
Wak diberhentiin. Kalau diberhentiin langsung ini sama Kang Deni. Oh, Nah, berarti Kang Deni generasi ketiga nih. generasi Iya, ketiga. Oh, jadi kalau itu pun harus mempunyai ijazah itu. Iya. Ijazah khusus atau bagaimana? Itu ijazah khusus. Seperti itu. Misalkan lulusannya apa gitu. Terus awalnya itu siapa harus jelas itu. Jadi nggak sembarangan. Gitu. Oh gitu Kang. Jadi memang harus ada garis keturunannya seperti itu kalau Iya, untuk seperti menjadi itu. juru pemelihara seperti itu ya Kang. Pemeliharaan di area sini. Iya ya. Saya lihat tertarik Kang, ini mungkin nih pada zaman megalitikum. Iya, Kang. megalitikum. Megalitikum Iya. ya Kang ya, benar ya. Dan kalau untuk ini kan kalau saya lihat nih kokoh sekali ya Kang ya. Iya, yang Ini- batu pipih ya. Ini ada pergeseran-pergeseran alam nggak Kang dengan keadaan otomatis kan setiap tahun itu suka ada pergeseran alam Iya. atau pergerakan alam. Dengan kondisi seperti ini, apa memang asal mualanya dulu sejak Kang Deni bernindas ini tetap seperti ini atau ada perubahan Kang? Ini udah ada perubahan, yang keduanya perubahan dari alam ya, yang ke apa dari pohon akar itu, yang pohon gede itu. Pohon gede yang ini Iya, Kang? yang ini namanya pohon kemenyan ya. Pohon kemenyan Iya, Kang? pohon kemenyan. Jadi kalau misalkan itu kan dari akarnya kan masuk sebenarnya agak robah sedikit ini kan pada keluar. Oh iya, Pada jadi keluar. ada Ada geseran-geseran ya Kang ya? Iya. Ke pergerakan alam Pergerakan berarti ya alam Kang ya? gitu berarti. Tapi kalau perubahan dari tangan manusia tuh nggak ada ya Kang ya berarti? Kalau tangan manusia itu paling itu doang tuh. Ada yang ngerubah tuh. Ada yang ngerubah. Jadi posisinya batu itu bisa di ini. Ini ada yang ngerubah tahun 96 ya. Ini kan posisinya di bawah. Iya. Ini diangkat pakai tembokan. Oh ini yang sekira perubahan ya? Ini ini namanya perubahan. apa Kang kalau yang ini? Ini yang namanya batu dolmen. Dolmen ya Iya. Kang ya? Biasanya batu dolmen itu fungsinya buat sesajen dulunya itu. Oh dulunya seperti itu di sini ya Ini Kang juga ya? ada yang rusak nih, yang ngerubah pakai tulisan. Tulisan? Iya, ada tulisan nih, Ya Tuhan, ada tulisan. berani juga dan tulisan. Misalkan kalau dikaitkan dengan sejarah umumnya, ini kan belum mengenal tulisan, belum mengenal agama. Oh iya nih Kang ya, ada Iya. tulisan-tulisan ini. Nah ini Itu yang merusak. ya Tuhan. Itu yang merusak. Jadi ada juga yang ya istilahnya manusia-manusia yang seperti itu juga ada ya Kang Iya, ya? ada. Macam batu kayak bentuk ini kan ini buatan. Oh kalau ini udah Nah, tangan manusia iya, ya Kang ya? manusia nih. Posisinya bukan ini kan posisinya sebelah situ, cuman diganti sama dia. Diganti. Mm-mm. Berarti yang masih asli tuh yang itu ya Iya, Kang? yang ini Tadi apa asli. Kang? Arca apa namanya Kang? Ini sebutannya masyarakat di sini Arca Domas. Arca Domas, Iya, atau situs Cibalay. Cibalay ya, Iya. situs Cibalay ya Situs Kang. ya? Cibalay. Jadi situs itu kan tempat ya. Cinya itu air kehuripan yang di bawah. Terus balayannya Cibalaynya di balayan batunya. Oh, Susunan batu ini. Sunan Batu ini Iya. seperti ini Kang ya. Ini posisinya padahal kalau kita lihat secara itu simetris kayak gini ya Kang ya. Iya. Rentan untuk jatuh lah istilahnya Nah, seperti itu ya. jatuh. Tapi alhamdulillah sepanjang Akang dinas itu tidak ada hal-hal yang seperti itu ya Iya, Kang ya. kalau ini alhamdulillah amannya ini. Aman ya Kang ya. Memang kokoh sekali ya Iya, Kang sama ya. kokoh. Ini sambungannya dengan Gunung Padang Cianjur ya. Oh Gunung Padang Iya, Cianjur Gunung itu. Padang Cianjur. Cuman perbedaannya dari batu. Kalau yang di Gunung Padang kan batunya batu-batu balok, kayak bentuk segi empat ya. Kalau sini kebanyakan batu ini pipih atau batu pipih ya, tipis. Cibalay ya. Ini Cibalay. Arca Cibalay ya Kang ya. Nah kalau untuk yang di atas itu Kang mungkin kita bisa lihat Iya. Kang. Ini kasta yang keempat, yang kelima Ini ya. kelima Kang Iya, ya. kelima. Ini kelima. Iya. Ini. Yang kelima. Ini yang keempat. Seperti saya terus. Jalanannya agak sedikit licin ya. Iya. Jadi saya harus pelan-pelan. Nah ini sendiri, ini situs tadi kelima ya? Ya, itu kelima, ini keempat. Keempat ya? Nah, ini susunannya semuanya ada 5 ya. Ada 5 kasta atau 5 Lima teras. kasta. 5 tingkatan. Nah ini Akang kalau ini nih ada nama-namanya nggak kayak gini gitu kan? Nah, Pipi kayak gitu Iya. tuh ada nama-namanya Kang? itu kalau misalkan batu yang berdiri tegak itu, kalau misalkan kita melakukan ritual itu, salah satu pemuja itu tidak terlepas dari batu yang berdiri tegak itu. Kita harus berdoa itu harus benar-benar yakin sama
Sang Widi apa Sang Pencipta ya. Sang Pencipta, jadi itu ya. Dia tidak Jadi terlepas dari setiap batu menhir. arca itu memang kalau saya perhatiin ada selalu batu-batu yang Yang berdiri berdiri tegak, seperti iya. itu, tegak itu untuk ya memang untuk ibadahnya Iya, ya Kang ya. ibadahnya. Nah, mohon maaf Kang, mungkin agak sedikit lebih pribadi pertanyaannya. Ya. Kan setiap arca itu memang saya lihat kan ada nama-namanya, Ya. ada jenis batu-batunya yang untuk beribadahnya seperti itu. Apa ada fungsinya masing-masing kan? Iya. Mungkin yang arca 4 fungsi untuk Iya. ini, seperti ini, yang 5 seperti ini. Iya. Biasanya kalau misalkan sejarah itu kalau misalkan dari 1 sampai 5 itu kalau yang kelima itu khusus untuk kalau bisa zaman modern sekarang Yang Cibalai ya. atau apa namanya tuh presidennya ya yang lebih tinggi tingkatannya kastanya Yang Cibalai yang tadi Cibalai ya? itu Yang 5 ya. yang 5 tuh kalau ini kalau misalkan sejarah umumnya itu buat menterinya dari ada buat gubernurnya buat bupatinya untuk masyarakatnya jadi kumpul semua ada tingkatannya Ada kastanya. iya ada kastanya Oh, Masya Allah seperti itu. ada masing-masing ada kastanya Ini pun memang asli dari awal Akang itu udah seperti ini ya Kang iya ya? udah seperti ini Udah ya. Tidak ada untuk pergeseran alam ada pasti ya. ada udah pasti Udah pasti ini kan ada udah ya, pada Kang, ya? pilihannya pada punya pohon akar yang gede-gede kan di sini Tapi kalau pergeseran dari manusia itu tidak ada ya tidak Kang ada ya? area sini mah. Iya. Tadi apa ini yang keempat Ini yang berarti? keempat, Namanya ya. apa tadi Kang? Ini namanya untuk apa namanya tuh untuk meditasi yang untuk menterinya ya kalau misalkan apa namanya? sejarah Ini kan Cibalai iya sana. ini kawasannya kawasan situ Cibalai atau Cibalai. Arca Domas ya. Arca Domas. Iya, Arca Domas. Arca Domas. Ini kasta yang ketiga di sini. Kasta yang ketiga. Ini rekan-rekan semua nih kasta yang ketiga. Kalau yang kelima tadi untuk presidennya istilahnya, kalau itu untuk menterinya, ini yang Untuk menterinya ini untuk menterinya. ini untuk gubernurnya Ini untuk gubernurnya. Jadi setiap arca itu memang ada tingkatan, ada kasta-kastanya. Ini yang kedua nih. Kalau di bawah kan bisa dijelasin dengan masyarakat di sini sebutan artinya kayak bentuk muka di bawah ada. Bentuk muka. Iya bentuk muka. Sama Akang udah dibersihin itu mirip muka. Masya Allah. Itu abang awalnya nemuin atau ada hal-hal? Bisa sekali. Kasta yang kedua ya. Ini yang kedua. Sama ada bentuk batu kujang. Ini ada bentuk batu harimau. Mana Kang? Ini kalau emang Akang Nih ada bentuk harimau. Ya, ini Akang belum dibersihin. Dibersihin juga kan nggak sembarangan. Harus pakai alat kayu. Seperti ini, dilihat di sini nih. Sini. Kalau misalkan kita dirapiin, Oh iya. Ini ya bentuk harimau. kayak bentuk harimau yang ini ya. Yang ini. Nah, Akang belum dibersihin gini. Akang kalau menemukan hal-hal kayak gini Akang itu melalui perasaan Akang atau melalui mimpi atau melalui petunjuk-petunjuk lain Iya. kan? Biasanya Akang kan orang itu kan sebutannya arca ya. Iya. Arca Domas atau Akang pasti di dalam ini nggak tahu kayak bentuk apa-apanya. Pasti ada gitu kan. Iya. Pas dibersihin ternyata benar ada di bawah. Ada ya, Kang, Iya, ya, ada. itu. Ntar bisa dilihat. Kalau ini seperti harimau Iya, ya Kang ya. harimau. Iya itu ada itunya seperti itu ya Kang. Iya. Itu batunya Ada bentuk kayak bentuk semar. semar yang mana Iya, Kang? ini. Tadi di depan sama Akang dibersihin semua. Ini lambang Gunung Salak, ini lambang pedang ya. Oh iya ini Gunung Salak Iya. nih. Ini lambang Gunung Salak nih rekan-rekan Ini semua. kayak bentuk semar. Ini Arca nih, ini Hmm. lambang Gunung Salak untuk Arca Domasnya. Bentuknya kayak bentuk semar. Ini kalau bentuk semar, iya, madep ke sana ya Kang, Iya. ke kanan ya Kang ya. Iya. Ini bentuk semar. Cuman Akang udah dikasih petunjuk, suruh dirapiin biar kelihatan. Biar kelihatan Iya, lagi biar Kang ya, kelihatan. karena ya memang ini kan berupa batu ya Kang berupa ya. batu. Memang nampak jelasnya Nampak rekan-rekannya memang tidak nyata gitu ya, tapi kan ya karena memang ini kan proses alam semuanya ya. Iya. Jadi kalau memang ini buatan manusia mungkin akan bisa dibuat karena ini memang ini alami gitu ya. Jadi tidak ada bohongan di situ ya, alami apa adanya seperti itu. Memang kalau kita bersihkan, kita ulas kembali gitu kan, nampak nyata seperti bentuk semar yang ini ya. Nah tadi yang kujang mana Kang? Ini yang kujang ini komak. Batu ini komak. Ini. Iya, ini bentuk komak.
Nih. Ya, kan ini dulunya itu kalau lihat dari sejarah umum itu ini sengaja dibentuk oleh orang zaman dulu. Soalnya kan dari sini 300 meter itu ada bentuk batu bahan baku untuk membuat punden berudak. Batunya besar. Pada zaman dulu Kang. Iya, zaman dulu. Megalitikum. Ya. Emang sengaja dibentuk batu-batunya. Cuman belum apa namanya tuh nggak bentukan orang zaman sekarang. Nggak jatuh ya Kang ya. Nggak jatuh. Istilahnya kan kalau kita pikir secara logikanya ya Kang Iya. ya. Namanya batu-batu udah lama ya Kang ya. Iya. Jadi istilahnya bangunan pada zaman sekarang aja itu pondasinya tidak kuat gitu kan. Kalau memang ada rekan-rekan semua bilang perbuatan manusia atau bagaimana atau setting-settingan manusia, kalau menurut saya ya kalau karena saya sudah ke lokasi ini langsung, saya rasa ini tidak mungkin ya kalau settingan manusia pada zaman-zaman sekarang. Zaman sekarang. Karena logikanya aja kalau ini bangunan seperti ini paling bertahan berapa lama istilahnya seperti itu kan, karena memang ini udah peninggalan budaya Indonesia ya, yang dimana memang udah harus kita lestarikan gitu kan, kita hormati gitu. Alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai peninggalan-peninggalan nih Kang ya, bahwa ada jejak leluhur pada masanya. Penasaran pasti sebutan arca itu kan? Iya. licin. Licin. Sekali. Ini agak licin nih rekan-rekan. Harus miring ya. Iya. Nah, doakan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ush. Ini licin sekali ini rekan-rekan semua. Sungguh luar biasa ini. Kita naiknya gampang, turunnya ini karena alhamdulillah. Yes. Ya. Nah ini apa nih Kang? Ya, ini jadi masyarakat di sini kan sebutannya Arca Domas. Arca Itu Domas. kan harusnya ada patung atau Harusnya. ya. Cuman ini sama Akang dibersihin. Ya. Ini kayak bentuk muka nih. Kayak bentuk muka. Ininya Kang. tuh. Iya tuh, perbedaannya itu. itu. Daunnya bawahnya ya Kang. Iya, Ya? daunnya. Soalnya kan masyarakat dulu itu kan nggak sembarangan bikin nama ya. Nggak mungkin. Pasti Ya, ada pasti gitu. ada. Pasti ada. Simbol-simbol mereka, Simbol-simbolnya istilah mereka ya Kang simbolnya ya. kayak bentuk gini ya. Bentuk ini. Nggak tahu dulu mau banyak, nggak tahu gimana gitu. Cuman yang dibersihin sama Akang cuma tinggal 2 lagi sekarang yang ada. Ya mungkinnya dulunya banyak karena Dulunya pergeseran banyak. alam yang tadi yang saya Satunya yang akan cerita ya Kang ya. alam. Yang keduanya kan masyarakat juga dulu itu nggak tahu ya. Nggak tahu ada yang ngambil, nggak tahu gimana tuh. Iya. Gitu. Ini kan sejarah udah lama Benar, sekali. benar. Tadi apa nih masih di Cibalay ya Bang? Iya, Cibalay, kawasan Cibalay ini kasta yang ke-1. Biasanya digunakan untuk masyarakat biasanya nih. Untuk Oh, masyarakat gitu kumpulnya di area sini. Oh kalau di sini untuk masyarakat ya Kang untuk ya. masyarakatnya. Jadi ada khusus kasta atau teras yang yang satu-satunya buat Masyarakat. perkumpulannya. Kumpulan gitu. masyarakat pada zaman dulunya ya Kang ya. Kalau bentuk bangunannya ini kayak bentuk makam ya, tapi bukan makam ya. Ini yang dinamain punden berunak. Punden Ya, berunak. punden berunak itu Berunak itu apa? itu amparan batu ya atau susunan batu. Susunan batu. Punden Iya, berunak punden ya. berunak itu salah satu. Kalau bentuk kayak bentuk makam, tapi ini bukan makam. Iya. Saya sih tertarik ya dengan yang bentuk yang pipi-pipi seperti Iya, ini yang atau gitu ya. kayak lambang-lambang wajah atau kayak seperti tadi yang di atas seperti lambang harimau, Harimau. kujang. Saya tertarik karena ya harusnya kan jatuh ya istilahnya Iya. posisinya kayak begitu. Ini masih berdiri dengan rapi. Masya Allah, Bagian kan luar biasa ya kan. bergeser oleh alam juga. Ya. Ya. Ini kawasan ini pada zaman dulunya ini adalah Ini kawasan kan masyarakat ya Kang ya. Masyarakatnya di sini. Berkumpulan masyarakat memang lebih besar ya sepertinya Kang ya. Di sini. Dia kan ada khusus tingkat-tingkatan. Iya, ini juga ada kayak tingkat-tingkatannya. Tingkatannya ada. Ada buat kasta-kastanya ya. Jadi Kasta-kastanya. nah kalau ini sendiri Ini juga sama. Fungsinya sama. Cuman batunya ada yang perbedaannya, ada bentuk ini sengaja dibentuk oleh orang zaman dulu. Bentuk-bentukan ini pasti ada fungsinya. Altar-altarnya masing-masing.
keras banget ya Kang. keras. Kokoh sekali nih rekan-rekan Biasanya semua. kalau misalkan di Gunung Padang itu kan ada dengungan ya. Ada dengungan. Oh iya kan? Beda kan, beda. Dengerin rekan-rekan. Bisa di ini. Sekarang Apa itu jangan apa buat alat dengungan alat. iya buat dengungan Iya. untuk apa? Untuk kumpul. Untuk kumpul kan? Kumpul, dengungan gitu. Tuh, rekan-rekan Kayak denger di deh. Gunung Padang ya, Gunung Padang Ah. kan ada. Dia Beda-beda bunyi. kan di sini juga beda tuh ininya. Tuh. Ketuk-ketukannya dari sini. Kayak ada kalau kita zaman sekarang tuh kayak ketukan apa sih yang buat Aduh, kecapu bukan buat apa Kang yang alat yang Jawa Barat itu loh Kang. Aduh, apa ya? Yang buat kayak Gamelan tuh apa? gamelan kayak gitu kan Gamelan. kayak ada ketukannya kalau zaman sekarangnya istilahnya pianikanya Iya, pianonya lah. pianonya tuh. Ini dengungannya beda-beda. Hmm. Tuh. Sampai ke sini juga beda. Hitungannya satu-satu beda-beda ini. Jadi kayak buat mungkin buat zaman dulunya bisa buat panggil, manggil. Bisa ya, Atau mungkin nggak kalau untuk pelataran tradisional tradisional pada khusus perkumpulan kan. masyarakat Iya. gitu Kang ya. Kalau zaman dulu itu kan kita kehidupannya bercocok tanam, dia berburu. Jadi sebelum bercocok tanam berburu itu dia melakukan upacara ritual dulu. Untuk salah satu minta keberkahan buat kesehatan, buat keselamatan biasanya. Pada gitu. zaman Zaman dulunya dulu megalitik itu ya. megalitik. Ya karena tuh ini sini unik-unik ya Kang ya. Unik. Ya. Ini Akang menemukan sendiri atau bagaimana? Dulu kan ini ketutup. Pas Akang dikupas sedikit-sedikit ternyata banyak. Ini kan sekarang kebuka, dibersihin gitu. Ini dari zaman orang tua Akang ya. Lalu dua Akang dulu tuh. Turun Dulu kan posisinya bukan lewat sini dulu mah. Jadi posisinya dari balai kamang ke atas. Ini mah baru, baru. lebih dipermudah ya Kang ya. Dipermudah. jalannya. Jadi pas lewat sini ternyata di sini juga banyak susunannya. Kupas-kupas ternyata banyak. Macam Akang gitu kan, situ tuh ada bentuk batu lope atau batu sebutan masyarakat batu cinta kan gitu. Mana Kang? Di sebelah situ tuh. Oh ini bisa kebuka. Bisa di sini. Ikuti terus kami guys. Ya jalanannya memang agak licin. Untuk kalian semua mendapatkan pengetahuan dan informasi, coba untuk jalani lewati. Nah tuh lihat tuh jalanannya licin tuh kan. Pun. Ya. Yes. Bisa dilihat jalanannya. Banyak lumut, jalanannya jalanannya licin ya. Kalau Kang Denny kan memang udah biasa. Kalau saya baru nih menapaki. Tapi ini saya sangat interest ini benar-benar pengetahuan yang rekan-rekan bisa saya bagi yang mungkin belum mengetahui sejarah kita bagaimana ini adalah termasuk yang pelestarian budaya Indonesia yang harus kita jaga. Ini Akang 2018 itu pas ngupas sedikit-sedikit ternyata kayak bentuk batu lope ini batu cinta kalau sebutan masyarakat di sini. Oh iya, Di sini Ini batu lop. 2018 ya. Ini kan sengaja juga orang zaman dulu dibentuk. zaman dulu ya Kang ya. Iya, beda ini. Tuh. Ini batu cinta Mas Ngaka dulu. Hari ini sambungannya dengan situs Jami Paciing atau sebutan masyarakat di sini sebutannya Taman Suridari ya. Di situ ada aliran airnya juga, di situ ada ceritanya juga atau mitosnya juga ada di situ. Ini sambungannya dengan batu ini. Dari ini sambungannya ke Dengan Capiing. ya Jami Paciing atau sebutan Jami Paciing. ya, sebutan masyarakat di sini sebutannya Taman Suridari. Ya. Taman Sriwidari. Itu ada air kehuripan juga. Konon katanya itu masyarakat di sini kalau misalkan kita cuci muka di air itu terus kita mandi bisa didekatin jodoh, bisa awet muda katanya di situ. Gimana, Kang? Ada yang di apa namanya itu Taman Suridari ini sambungannya nih. Sambungannya ini. Iya, sambungannya batu. Jauh nggak ini. Kang dari sini? Dari sini 300 meter. Jauh tuh Kang jalan kaki
jalan kaki bisa Terjauh. paling 10 menit nyampe. Untuk perjalanannya Ya perjalanan jalan jalur sini nggak terjauh tuh gimana? enggak terjal. Airnya masih ada kan? Ada sekarang juga masih ini. Alhamdulillah. Ada bentuk batu kursinya juga. Iya, boleh saya ikuti. Ikuti terus, rekan. Kita ke Taman Sriwidari ya, Kang? Iya, Taman Sriwidari. Kita ke Taman Sriwidari. Konon katanya air yang di sini ini bisa membuat awet muda. Air dari Taman Sriwidari ini. Rekan-rekan yang ingin awet muda, ini air sejarah ya. Bisa ikuti saya. Licin ya. Mari kita ke Taman Sriwidari. Jadi meliput dari sini doang, di situ. Masyarakat di sini yang lain kebanyakan yang lihat di sini, yang itu jarang. Oh, itu jarang. Ayo rekan-rekan, terus ikuti perjalanan saya. Saya sekarang mau menuju ke mata air Puri Sriwidari. Konon katanya air mata air ini langsung dari gunung. Menurut sejarahnya akan membawa kita kepada atmosfer sejarah. Dan manfaat dari air mata air Sriwidari ini adalah untuk awet muda. Jadi ini untuk cewek-cewek yang ingin awet muda boleh coba sekarang. Seperti saya sekarang mau coba ke sana. Oke, ikuti terus. Ikuti terus. Perjalanan ke sini cukup lumayan terjal. Dari iya kan. Alhamdulillah. Sampurasun. Assalamualaikum. Mungkin rekan-rekan bisa melihat. Itu langsung dari mata airnya ya. Puri Sriwidari. Ini masih menyambung pada Arca Domas yang tadi di sana yang batu yang lambangnya love ya. Mas Bun. Mas Bun. Jangan. Mungkin saya di sini akan coba wudhu ya. Sampurasun, assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya bisa berada di sini, alhamdulillah. Kita bergantian ya kita ya. Saya di sini akan coba untuk cuci muka. Tadinya saya mau coba wudhu ya. Cuman karena saya pakai sepatu jadi agak sulit untuk wudhu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mau berenang ya. Mas. Airnya dingin sekali. Hah? Airnya dingin sekali. Rekan-rekan semua. Aduh, pada akhirnya saya kayak harus buka nih. Biar saya gampang juga. Seger banget airnya. Tuh. Perjalanan jejak leluhur Nusantara. Alhamdulillah sampai di sini. Untuk mendukung tetap acara kami, teman-teman, rekan-rekan semua, mohon bantu untuk like, subscribe ataupun komen di bawah ini yang sudah pernah ada di Puri Sriwidari. Ini berada di kaki Gunung Salak. Agar saya tetap bisa meneruskan perjalanan ini. Oke, saya coba untuk wudhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya seger banget, dingin banget. Bismillahirrahmanirrahim.
ya guys, airnya luar biasa, airnya seger banget, dingin banget. Ini kalau dekat dari rumah saya kayak bawaannya pengen mandi aja ini, karena enak banget. Dia bukan dingin gitu loh, bukan dingin yang bikin kita nggak mau mandi gitu. Dia tuh lebih ke air tuh lebih ke sejuk dan bening sekali tuh. Kalau rekan-rekan semua bisa melihat airnya bening sekali. Kang Denny, ini bisa diminum airnya. Kita coba ya. Kita coba minum ya airnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kami anugerah mujizat kami untuk menikmati segala ciptaan-Mu, segala keindahan-Mu. Semoga tidak ada yang diciptakan Allah tidak ada yang bermanfaat. Untuk Allah menciptakan segala sesuatunya ada manfaat untuk kita. Kita positif thinking. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut sejarahnya, air ini akan membawa kita kepada kebaikan. Ya, konon katanya bila kita mandi di sini atau minum air di sini, cuci muka sini akan awet muda. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya coba positif thinking. Saya yakin dengan kekuasaan Allah. Ini dari Allah. Saya percaya dengan kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum ya. Ini seger banget. Dan airnya bening banget. Mau mandi terus. Ini nanti tim saya coba ya. Mau coba kan? Oke, yuk coba yuk. Saya mau coba nih. Anak saya mau coba dulu nih. Yuk, sini yuk coba. Sini ya, sini Kak. Sini ya, udah drama. Ini pegangin. Ya, yuk. Digulung aja nak. Bismillahirrahmanirrahim. Sini kan gulung. Ya. Ini diikat. Megang bekas siapa tadi? Pakai jubah gitu. Diikat Kak, diikat. Bentar. Airnya jernih banget ya Kang ini ya. Oh, Masya Allah. Ini walaupun musim kemarau juga enggak kering. Enggak kering Kang. Ini. Duduk sini, kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan duduk. Ya, duduk aja. Ini bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, karena Allah, kekuasaan Allah, kita percaya dengan kekuasaan Allah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Siapa lagi mau coba? Saya tadi. Kamu umur 14 tahun harus mengetahui sejarah Indonesia, harus bangga dengan Indonesia, mempunyai banyak budaya kita, sejarah kita. Jadi walaupun Kaila manapun kalian berada, kalian akan selalu ingat dengan sejarah kalian. Jangan pernah melupakan sejarah. Kita adalah tolak ukur sebuah manusia. Betah lo main air di sini jadinya. Biarin deh basah-basah deh, ya kan? Enak-enak habisnya, seger banget. Coba sini lagi. Ayo. Diminum air. Diminum nak. Bismillah nak. Kekuasaan Allah. Seger nggak? Hah? Gimana Kak? Gimana airnya? Seger nggak? Seger ya? Dinginnya enak kan? Bahkan kayak dingin takut mandi kan? Seger banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sinar Allah Subhanahu wa taala dan tubuh semuanya. Dah, Kakak ke sana. Enggak bisa. Sana, nanti. Kalau mau pakai satu, itu dulu. Kita dulu tadi. Ya, ini adik saya. Coba ya, bismillah ya.
Ya, coba wudhu. Dikeringin pakai tangan. Pakai tangan kamu digigit. Tangan kamu turunin, keringnya pakai tangan kamu aja. Itu lagi buka. Karena ini cukup terjal ya menuju ke sini, jadi tadi saya pergi dengan suami saya, tapi ya khawatir, takut suami saya, karena dia memang kemarin itu ketika kami ke Gunung Pancar itu suami saya itu mendampingi saya, jadi ketika sekarang saya ke Sriwidari mungkin suami saya tunggu di saung dulu ya. Tapi nanti saya coba bawakan airnya untuk suami saya di muka. Bismillahirrahmanirrahim. Atas kuasa dari Allah untuk Allah, atas kekuasaan Allah ya. Kita berpikir positif kepada Allah. Tidak ada yang mungkin bagi Allah. Kita berpikiran positif. Segala sesuatu kalau kita berpikiran positif, insya Allah jadinya akan positif. Segala sesuatu. Subhana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau misalkan didatangin hujan itu filosofisnya itu jadi kita ada yang nyambut ya dari atas itu. Biasanya kalau misalkan tujuannya kita lurus gitu, jadi hujannya juga nggak bakal lama, cuma sepintas gitu. Filosofisnya gitu. Jadi apa kerja dari kemarin itu Bunda sampai sekarang itu ada ridho dari sama sang kuasa di sini yang mendukung, apalagi kan tujuannya untuk mengangkat budaya ya yang ada di Jawa Barat ini ya. Atau yang termasuk sekarang ini yang di situs Arca Domas ini ya, kedepannya itu ibu sehat, situs ini selalu maju, bisa dikenang oleh masyarakat yang dari bawah, yang dari mana-mana gitu, bisa mengenal sejarah yang ada di Kabupaten Bogor. Amin gitu. ya Allah, amin ya Allah, barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Denny, Ya, terima kasih ya, banyak. sama-sama, Bunda. Saya senang sekali Ya, atas pertemuan sama-sama. ini. Ya, sama-sama, Semoga Bu. membawa keberkahan untuk kita Ya, semua, sama-sama. dan terutama untuk cagar alam Ya, Arca Domas ini, cagar budaya Ya, ini akan budaya. selalu lestari. Ya, Kang Denny yang menjadi guru peliharanya Ya. akan selalu diberkahi kesehatan Ya, walafiat amin. beserta keluarga. Amin, amin. Dimudahkan segala rezekinya, Amin. dilancarkan segala niat baiknya, Amin. ya, dikabulkan atas segala Ya, doa-doanya. amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita akhiri dulu perjalanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syariatnya ya Pak ya gitu. Syariatnya gitu. Biar awet muda gitu, sering cuci muka. Yang dinamain situs Jami Paciing atau Taman Sriwidari di sini. Dan alhamdulillah pengalaman yang di sini saya sangat merasakan beberapa energi yang sangat kuat. Kita sayup-sayup suara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Spiritualnya, agamanya maupun pendengar-pendengar atau arca-arca yang kita harus tahu untuk kita kasih bekal nanti kemudian di anak kita. Hoyong hati pribadi siapa bodoh terjun alam salah sesuna